Kalian ngerasa nggak sih kalau kita lagi pingin diet tuh ya, orang selalu bilangnya kayak, kok gendutan sih? Dikit-dikit, kok gendutan sih? Padahal kan kalau bebek kita naik tuh rasa-rasanya kita lagi bahagia, ya nggak? Lagi pingin ngumpulin sih orang-orang yang senasib dibilang gendutan. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Dan di video kali ini saya ingin cerita nih, gimana ceritanya saya tuh bisa menemukan alat yang bisa bantu saya untuk diet. Ya, akhir-akhir ini tuh saya sering dibilang gendutan ya, sama teman-teman kantor, teman-teman main, teman-temannya temen. Padahal dulu tuh bisa dibilang badan saya tuh lumayan cukup bagus lah. Ya, walaupun nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, tapi ya setidaknya tidak segendut sekarang. Padahal tahun lalu itu tuh BB saya masih di angka 70 kilo nih teman-teman. Nah, terus secara nggak sengaja dalam 1 tahun tuh tiba-tiba saya ngecek lagi akhir-akhir ini tuh ada di angka 87. Itu kan naiknya nggak terkontrol ya. Ya ngerti sih rasanya kayak kok gendutan, rasanya kayak jengkel gitu. Pingin banget rasanya tuh balik ke Veven yang dulu, yang badannya tuh nggak sebesar ini. Ya tapi ya gimana, namanya diet susah nggak sih? Siapa yang setuju? Silahkan komen di bagian bawah ya. Dan ya ngerti lah ya, gimana caranya nolak makan di malam hari. Itu rasanya kayak surga malam hari nggak sih kita makan di malam hari? Ngerti. Diet itu memang harus dari diri sendiri. Dan diet itu harus kayak niat gitu rasanya. Sering kok nontonin channelnya Bang Aderai yang bahas tentang gimana caranya diet. Dan kita tuh bisa ngitung antara kalori yang masuk dengan yang keluar. Tapi ya balik lagi, saya tuh bukan orang yang rajin untuk ngitung kalori nih. Kalori yang masuk ke tubuh saya, terus berapa kalori yang keluar dari tubuh saya. BTW, sorry teman-teman, saya malah cerita agak ngelantur nih. Oh iya, sebenarnya pengen cerita aja sih tentang yang diet saya ini ya. Kenapa bisa kok diet gitu ya. Nah, Desember kemarin itu tuh saya lagi ulang tahun nih teman-teman. Nah, ulang tahun itu tuh dikado lah sama cewekku kan. Dikado yang sama seperti kado yang 2 tahun yang lalu. Sebenarnya nggak sama sih. Saya tuh sudah pengguna aktif untuk smartwatch. Dan waktu itu 2 tahun yang lalu itu saya dikado Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Ya, saya cukup puas banget sih sama jam yang satu ini. Karena saya pengguna Samsung juga kan. Jadi tuh kayak enak aja gitu dibawa kemana-mana dan traveling. Saya tuh sangat aktif, bener-bener tiap hari saya pakai jam yang satu ini. Nah, kemarin di Desember 2024 saya tuh dikado lagi. Ini adalah Huawei Watch Fit 3 dan ini tuh kado dari cewekku. Dan saya pikir ketika dikado tuh kayak smartwatch lagi ya. Tapi di sini tuh saya kok selama pemakaian di 2 minggu saya tuh ngerasa kayak kok rasanya beda ya, seperti menggunakan smartwatch sebelumnya. Saya rasa kok kayaknya enak ya pakai smartwatch yang satu ini. Saya ngerti sudah banyak banget reviewer yang bahas dari smartwatch yang satu ini, Huawei Watch Fit 3. Banyak banget dan rekomendasinya itu luar biasa. Dan menurut kami ini juga recommended untuk dibeli ya, dengan harganya yang terjangkau. Dia memiliki fitur yang berlimpah. Nah, itu tadi kan cerita gimana saya dapetin jam yang satu ini. Dan yang membuat saya benar-benar gregetan adalah setelah saya merasakan jam ini sekitar 2 mingguan, saya tuh menemukan fitur yang sebenarnya benar-benar sudah pernah dibahas oleh reviewer lain. Tapi saya ngerasain betul-betul kalau ini tuh kayaknya benar-benar bisa bantu saya untuk diet ya. Nah, kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena di Huawei Watch Fit 3 ini dia tuh bisa ngitung kalori. Sebenarnya smartwatch lain tuh juga bisa sih teman-teman. Cuman bedanya yang di sini tuh kita bisa ngerti kalori yang terbakar di dalam tubuh kita berapa, dan di aplikasinya kita tuh bisa input makanan kita yang kita makan, baik itu sarapan, makan siang, atau makan di malam hari atau dinner seperti itu. Jadi tuh kita bisa masukkan jenis makanannya apa, kita tinggal search aja, terus nanti kira-kira berapa gram yang kita konsumsi, terus nanti dia akan hitungin nih berapa kalori yang sekiranya masuk ke tubuh kita. Nah, jadi kita ngerti berapa yang masuk dan berapa yang kebakar atau keluar nih. Jadi kita di watch face-nya itu tuh bakal dikasih tahu kita itu defisit kalori atau malah surplus kalori. Nah, saya kira ini harus saya share ke kalian kalau
ini jam tuh bagus sih teman-teman. Bukannya di endorse atau gimana ya, cuman kayak saya pengen share aja sih ke kalian ya. Nah itu tadi yang bikin saya seneng terhadap Huawei Watch Fit 3 ini teman-teman. Nah ngomongin karena kita adalah tech reviewer, ya ini saya tampilkan aja deh untuk full spesifikasi dari Huawei Watch Fit 3 ini. Ya teman-teman bisa lihat lah, dia sudah AMOLED, terus juga menggunakan aluminium frame kayak gitu ya, jadi udah bagus. Terus Androidnya bisa connect minimal di 8 dan iOS-nya di 13. Ketahanan air sampai 5 ATM, mencapai 50 meter secara klaimnya. Nah walaupun tidak ekstrim ya penggunaannya. Dan Bluetooth-nya sudah di Bluetooth 5.2 nih teman-teman. Nah tadi itu singkat ya tentang spesifikasinya. Sekarang kita akan lihat nih plus dan minusnya atau kelebihan dan kekurangan dari jam yang satu ini. Nah teman-teman untuk kelebihannya ya dari tadi sebenarnya udah saya sebut sih ya. Karena jam ini tuh bisa ngitung kalori yang masuk dan keluar. Itu menurut kami menjadi kelebihan yang paling wow ya dari Huawei Watch Fit 3 ini. Terus kelebihan yang kedua teman-teman, itu tuh baterainya. Walaupun saya baru ngerasain 2 minggu pemakaian, saya tuh merasa amazed ya, terpukau dengan ketahanan baterai dari jam yang satu ini. Dia tuh ngecas sekali bisa dipakai lebih dari 10 hari. Dan kelebihan yang terakhir adalah dari segi looks-nya teman-teman. Semua orang tahu kalau jam yang satu ini atau Huawei Watch Fit 3 ini, dia itu mirip banget sama Apple Watch. Apple Watch yang seri Ultra nih teman-teman. Dan ketika saya bandingkan dengan smartwatch lainnya, nih, saya ada beberapa sih, yang ratusan ribu hingga yang jutaan. Jadi tuh kayak, ya ngerti, adalah bedanya untuk dari segi looks-nya. Yang satu ini, oke sih. Tunggu dulu. Siapa bilang smartwatch yang satu ini tuh paling sempurna? Adalah beberapa hal yang membuat saya tuh kecewa terhadap smartwatch yang satu ini. Yang pertama, saya tuh bingung banget sama fitur yang namanya lock screen. Ini smartwatch, Huawei itu kepikiran apa? Dia kasih fitur lock screen, terus bisa ditambahin pin. Saya sih nggak ngerasa butuh ya untuk itu. Cuman kalau menurut kalian gimana fitur yang satu ini? Kok saya ngerasa agak gimana gitu. Terus kekurangan yang kedua adalah dari segi ukurannya. Saya berharap lebih sih terhadap Huawei Watch Fit 3 ini. Karena dari user interface-nya, terus dari animasinya, quality-nya, kerasa mahal nih. Tapi kecil. Buat saya yang tangannya lumayan nggak kecil ini, coba dikasih agak gede gitu. Rasanya lebih sempurna nggak sih? Terus kekurangan yang terakhir adalah dari segi pengecasannya. Dia cuma bisa pakai magnetic kabel bawaannya. Yang saya belum beli yang lain sih. Maksudnya ada kabel yang lain yang bisa kompatibel ke smartwatch yang satu ini. Cuman saya pikir itu tuh ada untuk wireless charge-nya. Jadi tuh kayak saya tinggal bawa charging station, saya bisa untuk ngecas HP saya, AirPods saya, dan wearables yang lainnya. Tapi untuk smartwatch ini belum bisa ditaruh ke charging station yang wireless. Padahal nih ya teman-teman, Infinix saja yang harganya nggak nyampe segini itu tuh bisa ke wireless charge. Kenapa Huawei nggak? Nah itu sih yang menurut saya kok bisa agak lebih membuat saya kecewa gitu. Kita masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Menurut kami jam yang satu ini tuh berhasil masuk menjadi smartwatch favorit untuk saya. Ya di luar tadi bisa bantu saya untuk diet ya teman-teman. Cuman secara keseluruhan smartwatch yang satu ini tuh berhasil buat saya senyum ketika melihatnya. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut kalian, next konten kita bahas tentang smartwatch lagi nggak sih? Atau cukup aja bang di sini karena udah yang terbaik? Silahkan komen di bagian bawah ya. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri. Buat kalian yang subscribe channel Duogi ini, mungkin kalian bisa jadi saksi saya tuh beneran diet atau enggak. Karena ya gimana, enggak. Saya udah ada alat bantuan ini, harusnya sih bisa tambah kurus nggak sih?